Shalom, God's Beloved. Berjumpa lagi dalam program Dunia Firman atau Dufan bersama saya Pastor Kuku di channel Suara Sangkakala Malang ini. Kali ini saya akan membahas mengenai mengapa tanggal 25 Desember tiap tahun itu dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Meskipun Alkitab itu kan tidak mencatat tanggal kelahirannya secara eksplisit. Nah, Alkitab memang tidak mencatat tanggal kelahiran Yesus. Tanggalnya kapan? Bahkan tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang menyebutkan tanggal, bulan, tahun kelahiran Yesus. Injil hanya menekankan pada kelahirannya, bukan tanggalnya. Saya baca di Lukas 2 ayat ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu anaknya yang sulung. Ia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi fokus Alkitab itu tentang firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus melalui seorang perempuan yaitu Maria, disertai waktu itu Yusuf yang kemudian menjadi suaminya. Jadi ini sebuah peristiwa, bukan sebuah kronologi kalender. Pada zaman Yesus, penanggalan belum menjadi fokus ibadah. Pada abad pertama, orang Yahudi tidak merayakan ulang tahun kelahiran sebagai praktek religius. Penanggalan yang dipakai itu bersifat lunisolar atau bukan berdasarkan Masehi seperti sekarang. Jadi perayaan iman Yahudi pada waktu itu hanya berdasarkan pada Paskah, Pondok Daun, dan Pentakosta. Itu pada waktu itu. Ulang tahun di Alkitab itu lebih sering dikaitkan dengan penguasa kafir. Misalnya Fir'aun dan Herodes. Di mana Matius 14 ayat yang ke-6, Herodes mengadakan perjamuan itu pada waktu itu ulang tahun. Nah, gereja mula-mula juga tidak merayakan Natal pada mulanya. Natal baru dirayakan di beberapa abad setelah kelahiran Yesus di kemudian. Misalnya ya, perayaan Natal dikenal luas di abad yang keempat, yaitu 300-an Masehi, tahun 300-an Masehi. Tujuannya untuk menentukan tanggal historis, tetapi menegaskan kepada doktrin firman menjadi manusia itu, mengajarkan Yesus yang sungguh dia adalah manusia Tuhan, melalui firman yang menjadi manusia, bukan fokusnya kepada tanggalnya. Nah, sehingga mengapa sekarang alasannya kenapa dipilih tanggal 25 Desember? Menurut tradisi teologis awal gereja, Yesus itu kan dikandung pada tanggal 25 Maret, hari penyaliban menurut tradisi Romawi. Maka 9 bulan kemudian jatuh pada 25 Desember. Ini bukan perhitungan astronomi ya, melainkan simbol kesempurnaan rencana Tuhan. Nah, memang itu ada gereja mula-mula percayanya itu. Namun kemudian ketika Yesus lahir, ada yang merayakannya juga 25 Desember itu karena bertepatan dengan perayaan hari raya orang tidak percaya atau kafir, Sol Invictus atau matahari yang tak terkalahkan. Jadi waktu itu penyembahan dewa matahari. Gereja tidak mengadopsi penyembahan itu. Walaupun 25 Desember itu ada kepercayaan waktu itu penyembahan kepada dewa matahari. Tetapi kemudian gereja pada waktu itu mengambil 25 Desember menggantinya dengan perayaan Kristus sebagai terang dunia. Jadi kayak merohanikan gitu ya. Merohanikan. Bukan berarti 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus karena tidak ada penanggalan yang tepat. Tetapi pada waktu perayaan hari raya orang kafir, dewa matahari, pada waktu itu gereja mengadopsinya tidak menyembah kepada dewa matahari, tetapi difokuskan pada Yesus Kristus, lalu diganti dengan sebagai perayaan Kristus sebagai terang dunia yang telah lahir. Strategi ini sebetulnya bersifat misiologis, yaitu misi memberitakan Kristus di tengah orang tidak percaya. Dan ini bukan sinkretisme, pencampuran antara kebenaran dengan sebuah tradisi atau kepercayaan dunia, tidak. Tetapi bersifat misiologis saja, yaitu merayakan Kristus di tengah kepercayaan orang tidak percaya.
Jadi Alkitab tidak tidak melarang perayaan peringatan kelahiran Kristus. Yang penting bukan tanggal, tetapi isi dan fokus perayaannya. Itulah sebabnya diambil tanggal 25 Desember dengan alasan supaya memberitakan ada misi memperkenalkan Kristus. Jadi Natal adalah perayaan makna, bukan fakta kalender. Jadi jangan lagi kita meributkan, wah 25 Desember itu bukan kelahiran Kristus. Maka kita kalau masih meributkan itu, rasanya kita masih terjebak kepada kita ini merayakan Natal kok cari fakta kalender. Padahal maknanya apa? Menurut di dalam Alkitab, Natal itu kan Tuhan yang menjadi manusia, yaitu firman-Nya. Karena in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became man. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim, firman itu adalah Tuhan. Dan kemudian the Word became man, firman menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi kita merayakan Natal tanggal 25 Desember itu fokusnya kepada siapa yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini tentang kerendahan hati Kristus menjadi manusia untuk menjadi penebus kita. Itu awal keselamatan, itu yang kita rayakan, bukan fakta kalendernya. Sehingga karena misiologis itulah alasannya kemudian 25 Desember, apalagi dirayakan hari raya libur juga sedunia, hari libur, daripada kita libur, ayo kita merayakan fokus kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi perspektif secara teologi di masa sekarang ini, Natal memang bukan pusat keselamatan. Salib dan kebangkitan Kristus itu adalah inti dari Injil. Tetapi melalui Natal kita bisa berfokus kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus kita, yang telah lahir untuk menyelamatkan kita. Natal itu awal misi. Sang Juru Selamat akan menyelamatkan kita. Jadi kesimpulannya adalah Natal di Alkitab memang tidak menetapkan tanggal kelahiran Yesus. 25 Desember itu adalah sebuah penetapan gerejawi saja secara misiologi untuk memberitakan terang Kristus. Jadi bukan tanggal kepastian Yesus Kristus, tetapi penetapan gerejawi pada waktu itu untuk merayakan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Bukan klaim histori mutlak secara penanggalan, bukan. Jadi Natal yang sah dirayakan bila fokus kepada Yesus, bukan tradisi kosong, dan tidak menggantikan inti daripada keselamatan yang Yesus bawakan, yang Yesus bawa untuk kita melalui salibnya. Yang terutama bukan kapan Yesus lahir, tetapi apakah saudara sudah menerima Sang Juru Selamat Yesus Kristus? Apakah Dia sudah ada di dalam hati saudara? Ini yang terpenting. Dia Juru Selamat kita. Yeshua Mashiach, bless you.